Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama Mufatil dan Bapak Daryanto akan mempresentasikan mata kuliah metodologi studi Islam, dalam hal ini mengambil judul yaitu konsep nubuwah dan risalah dalam Islam. Peran penting Nabi dan Rasul dalam memahami dan mempraktekkan ajaran Islam. Untuk memahami konsep kenabian, kita dapat mempelajarinya dari dua istilah utama, yaitu Nabi dan Rasul. Yang pertama, istilah Rasul memiliki arti manusia yang mendapatkan tugas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesannya. Rasulullah yang mendapatkan wahyu memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada umatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Nabi yaitu manusia yang mendapatkan wahyu dan tidak memiliki kewajiban untuk mensyiarkannya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir yang memiliki keistimewaan dibanding dengan Nabi sebelumnya. Beliau mendapat tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi Muhammad adalah muhaimin, yang artinya sebagai pengawas, rujukan, saksi dari kitab-kitab suci sebelumnya. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Dalam beberapa ayat, konsep berpikir juga memiliki makna relasional dengan konsep kebenaran nubuwah dan risalah. Adapun fungsi nubuwah diantaranya ialah menghilangkan tradisi taklid buta dan kejemutan. Selain itu, fungsi lainnya ialah untuk menjelaskan makna dari Al-Quran serta menentukan berbagai macam hukum Islam. Untuk itu, manusia diperintahkan untuk berpikir tentang hakikat diutusnya para nabi dan rasul. Kolerasi antara konsep berpikir dengan konsep kenabian juga dapat ditemukan melalui Quran surat Al-A'raf ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Yang artinya, apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan. Quran surat Al-A'raf ayat 184. Adapun tujuan diperintahkannya memikirkan tentang konsep kenabian dalam ayat ini ialah supaya manusia memahami akidah para nabi dan rasul secara benar. Akidah tersebut berfungsi sebagai contoh bagi manusia. Untuk mengetahui akidah dan akhlak para rasul, tentu kita harus merujuk pada kisah-kisah para nabi terdahulu. Dengan demikian, akan didapatkan berbagai macam pelajaran, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah mengambil pelajaran darinya dengan memikirkan berbagai macam latar belakang kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh para rasul tersebut. Kehadiran figur Nabi Muhammad SAW membawa Islam melalui wahyuan tahun 610 sampai 632 Masehi adalah tepat ruang dan pas waktu. Makkah dan Madinah, Yathrib di kala itu relatif jauh dari kejangkauan kekuasaan dan pertikaian dua negara adik kuasa Romawi dan Persia. Kedua negeri adik kuasa sedang melemah akibat perang yang berkepanjangan antara mereka. Dalam tempo yang sangat relatif singkat, 23 tahun, Nabi SAW meraih kesuksesan yang sulit diprediksi dan mencengangkan dalam mengemban tugas dan misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca wafatnya Nabi SAW 632 Masehi, keberhasilan ini diestafetkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi terbaiknya.
Petebaran dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mengungkap peran sentral dan kedudukan beliau yang sangat mulia di tengah-tengah umatnya. Yang pertama yaitu sebagai bayan atau penjelas kitabullah. Berdasarkan teks surat An-Nahl ayat 44, Nabi SAW sebagai bayan dan penafsir dengan otoritas penuh terhadap teks-teks wahyu dalam konteks tekstual maupun konstekstual. Beliau adalah the first interpreter tanpa merujuk penafsirannya. Kajian Al-Quran menjadi hampa hanya opini yang mengandalkan rasionalitas belaka dan pendangkalan makna Al-Quran. Bayan Nabi SAW sangat dibutuhkan karena ayat-ayat Al-Quran sebagian bersifat muhkam dan mutasyabihat, mutlak dan muqayyad, mantuk dan mafhum. Isyarat ini menunjukkan bahwa memahami makna Al-Quran tidak cukup dengan terjemah, tetapi harus memahami bahasa Al-Quran. Bahasa Nabi bukan bahasa ibu dan lokal saja, karena Al-Quran hanya diturunkan dengan bahasa Arab. Yang keduanya itu uswatun hasanah sebagai model yang wajib ditaati. Nabi SAW sebagai uswatun hasanah dalam arti qudwatun thayyibah hamidah taqtaduna biha atau qudwatun sholihah yatasyabihi, yaitu tuntunan yang baik lagi terpuji yang menstimulus orang lain untuk meniru, mencontoh dan mengikutinya. Dalam Al-Quran ada 3 ayat secara tegas menggunakan lafaz ini, yaitu Quran surat Al-Ansab ayat 21 dan 2 dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Perintah meneladani Nabi SAW pada hari Al-Ansab, perang Azab, dan kepribadiannya yang direfleksikan pada kondisi lainnya seperti ucapan, tindakan, kesabaran, ketahanan, mental, jihad, kesungguhan, kesabaran dan kelapangannya menunggu kemudahan dari Tuhannya. Yang ketiga yaitu legislator. Nabi SAW secara legal memiliki otoritas, wewenang dan kekuasaan untuk menetapkan suatu aturan hukum, baik bersifat qauliyah sabda, takrir penetapan dan fi'liyah perbuatan. Pada masa Nabi adalah periode pembentukan legal jurisprudence fikih yang bersumber dari wahyu. Peranan Nabi dalam pembentukan dan pembinaan hukum diakui, teruji dan terbukti mampu mendamaikan yang bertikai, seperti kasus peletakan Hajar Aswad di tempatnya semula. Yang keempat itu muta'un yang wajib ditaati. Kewajiban taat Rasulullah SAW bukan hanya dibangun berdasarkan logika, tetapi berdasarkan wahyu. Quran surat An-Nisa ayat 64. Ketaatan pada Nabi secara holistik dari berbagai aspek sosial, politik, militer, manajemen pendidikan dan lainnya. Al-Quran secara eksplisit mengungkap perintah taat pada Rasulullah dengan beragam cara, dan semuanya itu menunjukkan wajibnya perintah tersebut. Quran surat Ali Imran ayat 32 dan An-Nisa ayat 59. Ketaatan atas perintah Nabi SAW wajib selama sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bulan mauludnya Nabi SAW, bulan Rabiul Awal ini, bacaan sholawat, berjanji dan tiba bukan sekedar ritual dan seremoni, tapi memahami dan mempraktekkan ajaran dan syariatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Mungkin itu saja. Allahumma fiqil a'la thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.